Cara Suara Nusantara bersama Pro1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kebersamaan kita Palembang sore ini Pro1 RRI untuk edisi hari Rabu 26 November 2025. Saya Aris Ansor, kali ini sore hari ini ditemani bersama rekan-rekan yang bertugas. Ada Mbak Gio. Kita akan awali kebersamaan kita dalam satu program yang sudah kita mulai sejak bulan November ini. Ada Suara Nusantara. Ya, Palembang sore ini kita awali dengan Suara Nusantara kurang lebih 40 menit ke depan pendengar. Kami akan hadirkan informasi-informasi seputar ada apa saja yang terjadi di Nusantara, terutama di daerah Sumatera Selatan. Jadi sore hari ini sudah ada narasumber yang hadir di studio Pro1. Kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Sumatera Selatan, termasuk juga kota Palembang, perairan darat. Nah, kalau kita mau ngomongin laut, kita nggak ada. Gunung juga kejauhan gitu ya. Jadi salah satu sektor andalan kita selain industri, ada sungai yang cukup banyak termasuk di dalamnya. Akan menjadi tanda tanya bagaimana kalau ternyata para penghuni sungai-sungai itu mulai berkurang habitatnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu tantangan bagaimana tetap mengelola sumber daya alam, terutama yang ada di perairan darat, dan terus menjadi salah satu mata pencaharian yang tetap bukan hanya untuk besok, tapi juga untuk seterusnya. Ya, sore hari ini saya sudah kehadiran narasumber kita, langsung kenalan saja. Ada Bapak, dipanggil Irham biasanya ya? Irham, betul Pak. Selamat sore Pak Irham. Selamat sore. Nah, ini lengkapnya Bapak Dr. Irham Yawan Ma'ruf, SPI, MSI nih ya Pak ya? Iya, betul. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat. Gimana kabar perairan kita Pak? Agak mengkhawatirkan. Tapi masih ada airnya Pak ya? Masih ada air. Kita masih punya waktu untuk berbuat lah. Berbuat untuk berbenah. Iya, betul. Jangan sampai apa yang tadi yang saya sampaikan tadi kejadian betul ya Pak ya? Betul. Jangan sampai kita udah nggak punya waktu lagi, nggak punya kesempatan lagi, karena air sudah mengering, sumber daya udah rusak, ikan udah hilang. Nah, kalau itu kita udah sampai di titik itu, maka celaka kita. Iya. Sementara sumber daya alam, namanya sumber daya alam itu pasti terbatas ya Pak ya? Betul. Kalau dikeruk terus-menerus tanpa adanya pengendalian dan juga penjagaan, dipelihara juga tidak ada sama sekali kebayang ke sana, ya sudah selesai kita ya Pak. Oke, Pak Dr. Irham Yawan Ma'ruf, SPI, MSI. Silakan Pak Irham, kenalan dulu dengan pendengar kita nih Ya, dari tadi baik. mungkin ya. Pak Haris, pendengar Pro Satu. RRI Palembang, selamat sore semuanya. Jadi saya Irham, nama lengkapnya agak susah, Irham Yawan Ma'ruf. Biasa dipanggil Irham. Jadi saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di program studi aquakultur Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Di samping kesibukan itu juga saya merupakan sekretaris Ikatan Sarjana Perikanan untuk DPD Sumatera Selatan. Dan di samping itu juga kita ada yayasan NGO namanya Plantari, Pengelolaan Lanskap Lestari. Itu sebuah yayasan yang kita dedikasikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi concern kita sore hari ini mengenai perairan ya Pak Irham ya. Nah, kalau berbicara mengenai perairan, beberapa daerah di Sumatera Selatan kan cukup banyak Pak ya. Termasuk juga Sungsang Malah Laut ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara mengenai dinamika nelayan perairan darat ini, perairan darat itu apa? Terus fokusnya apakah Sumatera Selatan, apakah termasuk juga kota Palembang, apakah laut ataukah juga termasuk sungai di dalamnya nih Pak? Ya, oke. Jadi perairan darat itu sebenarnya memahaminya sederhananya itu di luar laut. Jadi semua perairan yang di luar laut itu namanya perairan darat. Jadi di Indonesia ada 3 sebenarnya terminologi terkait dengan perairan darat. Ada perairan pedalaman, ada perairan darat, ada perairan umum daratan. Tiga-tiganya dipakai. Jadi kayak perairan pedalaman itu dipakai di Undang-Undang Pokok Agraria. Terus perairan darat ini baru ada Kepmen.
Terus yang perairan umum daratan itu hasil pertemuan para penggiat perikanan lah di Palembang waktu itu menyepakati terminologinya perairan umum daratan. Tapi semuanya itu merujuk ke kalau bahasa Inggrisnya itu inland waters. Inland water. Inland waters. Jadi itu pokoknya dia against laut. Jadi dari titik pasang terendah ke arah daratan itu namanya perairan darat. Jadi sungai, rawa, danau, kolam-kolam kecil, waduk, semuanya itu namanya perairan darat terminologinya. Oke, kalau perairan darat sendiri apa memang harus menjadi isu yang lebih sensitif dibandingkan laut atau bagaimana ini Pak Irham? Betul, jadi kita perairan darat ini adalah sektor yang terlupakan. Di level global, perairan darat ini kalau misal kita mengenal namanya SDGs ya, sasaran pembangunan berkelanjutan yang disepakati sama semua negara-negara anggota PBB. Nah, perairan darat ini nggak mendapat tempat sebenarnya. Kalau di SDGs itu ada SDGs 14 Life Below Water. Tapi di SDGs 14 itu semuanya bicara laut. Terus ada SDGs 15 itu yang mengatur tentang terestrial, tentang hutan, daratan dan seterusnya. Tapi dia juga enggak membahas secara detail tentang konsep perairan darat. Nah, padahal kita tahu perairan darat ini penting sekali. Untuk sektor perikanan seperti yang Mas sampaikan tadi, ini menyimpan sumber daya alam yang luar biasa. Selama ini saya sebagai orang asli Sumatera Selatan dan mungkin banyak sekali orang, ya ketergantungan kita akan nutrisi murah, enak, bergizi, mudah didapatkan yaitu ikan. Dari sungai. Dari sungai, dari rawa. Air tawar. Air tawar bener, orang-orang di desa-desa turun ke bawah rumah, mancing, dapat ikan untuk lauk pangan keluarga. Bayangkan kalau itu nggak ada. Apa yang menjadi penyokong gizi dan kehidupan masyarakat kita? Sumber protein lain, ayam, itu mahal dan sulit didapatkan, apalagi daging dan seterusnya itu juga sulit. Nah, perairan darat ini sudah lama dilupakan. Di kita juga begitu. Kita secara tradisi dulu rumah-rumah kita itu menghadap ke sungai, Mas. Tapi sekarang lambat laun rumah-rumah kita itu membelakangi sungai. Sungai itu udah jadi dapur, tempat kita mencuci, tempat kita membuang kotoran dan seterusnya. Nah, barangkali ini momentum yang cukup baik juga, di samping dengan tadi saya sudah mulai timbul kesadaran dari negara-negara di dunia gitu ya, menganggap bahwa selama ini perairan darat ini terlupakan. Kita harus kembali mengingat bahwa ini sektor penting dan kita harus banyak yang harus kita lakukan untuk memperbaiki apa yang selama ini kita lupakan, kita tinggalkan gitu. Betul, malah dianggap sebagai pengganggu kalau bisa ditimbun ya Pak ya. Betul. Itu lagi. Kalau untuk di perkotaan tanah dataran rendah itu dianggap waduh ini nggak bisa ngebangun ini. Teman-teman kita yang punya lahan, misal pengelolaan kawasannya di daerah dataran rendah, OI, OKI dan seterusnya itu mengeluhkan. Tipologi kami ini dataran rendah, nggak bisa ngebangun. Daerah nggak bisa berkembang, padahal itu potensi yang luar biasa. Mengapa itu menjadi faktor penghambat? Karena kita berpikir daratan, padahal kita ini orang perairan. Kita nenek moyang kita ini seorang pelaut kan. Jadi jangan sampai istilah Venesia dari timur itu udah betul lenyap gitu ya betul, Pak. Ini aja udah kedengeran lagi Pak. Iya betul. Rawa-rawa kita timbun, sungai-sungai kita bendung. Aliran-aliran air kita tutup gitu. Itu berbahaya sekali ke depannya gitu. Nah, ini juga menarik ya, karena ada konsep pembangunan. Yang namanya pembangunan itu tidak bisa kita cegah ya Pak Irwan ya. Kalau Pak Iwan melihat sendiri terutama di Kota Palembang, bagaimana keseimbangan antara pembangunan dan juga keberadaan eksistensi dari perairan darat ini Pak? Iya, kalau untuk wilayah kota tentu kita akan menyoroti sungai dan rawa-rawa ya, yang memang di sini cukup banyak gitu ya di Kota Palembang. Nah, saya bersyukur sebenarnya kalau untuk akhir-akhir ini sebenarnya alih fungsi lahan yang mengalih fungsikan dari dataran rendah, rawa-rawa itu memang udah agak berkurang. Tapi kita udah cukup lama mengalami ketelanjuran di mana rawa-rawa kita, dataran-dataran rendah kita udah beralih fungsi menjadi daratan. Padahal kita tahu itu penting sekali
terutama kalau untuk di wilayah kota yang memang tipologinya dataran rendah, itu adalah wilayah tangkapan air. Bayangkan ketika air yang tadinya ada tempat, ketika hujan turun dan seterusnya, ketika air laut pasang dan seterusnya masuk ke Sungai Musi, dia ditampung di rawa-rawa itu. Nah, ketika rawa-rawa itu hilang, sungai-sungai itu mendangkal, ya tentu dia akan mencari tempat lain. Tempat lain itu apa? Jalan-jalan, rumah-rumah, dan seterusnya. Ada bencana banjir dan seterusnya yang mengancam, dan saya kira kadang kita juga lupa ya bahwa kita ini nganggap rawa itu merugikan gitu. Padahal kita nggak menghitung kalau misal ada banjir, kerugian kita itu besar. Membersihkan kembali rumah, terus kegiatan ekonomi yang terganggu, aktivitas masyarakat yang terganggu, dan seterusnya. Kalau dalam konteks banjir. Yang kedua, kalau misal dalam konteks penyediaan ikan, tentu saja ini juga menjadi isu. Isunya adalah yang pertama terkait dengan sampah dan pencemaran. Nah, kita tahu penanganan sampah yang masuk ke perairan daratan, ke sungai, kali-kali, dan seterusnya di Palembang ini juga belum cukup baik ditangani gitu. Kita masih jamak sekali melihat orang membuang sampah sembarangan di sungai, di kali, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang pertama, dia akan berbahaya bagi perairan itu sendiri, pendangkalan dan seterusnya. Tapi ada juga bahaya terkait dengan toksik yang akan masuk ke biota perairan, ke ikan dan seterusnya gitu ya. Kalau misal nanti dia dikonsumsi oleh manusia, barangkali ada beberapa zat yang kalau memang zat itu berbahaya, itu juga akan mengganggu kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Nah, itu makanya cukup penting untuk menjadi perhatian semua pihak sebenarnya terkait dengan bagaimana penanganan sampah yang ada di Kota Palembang, terutama yang masuk ke dalam perairan. Oke, berarti sampah pun itu bisa harus dilihat karena memiliki efek limbah juga tanpa disadari ya, Betul. Pak Iwan ya. Nah, kalau untuk melihat dari AMDAL sendiri, apakah masih berpacu di sana atau bagaimana kalau sekarang nih? Yang penting asal bangun deh, asal maju gitu. Iya, sebenarnya kan kita udah dalam tanda petik cukup ideal lah ya gitu ya, bagaimana kemudian kita menyusun sebuah regulasi gitu ya, bahwa ketika ada sebuah usaha yang mau dilakukan itu harus melakukan kajian lingkungan terlebih dahulu ya. Salah satunya melakukan kajian AMDAL dan seterusnya. Saya mungkin nggak masuk ke tentang kajian AMDAL-nya, tapi memang kita sering melihat bahwa AMDAL itu ya hanya diperlukan ketika menyusun, ketika dia sudah disahkan. Kadang-kadang apa-apa yang ada di dokumen AMDAL itu nggak lagi jadi panduan pelaksanaan ke depan gitu ya. Jadi ketika sudah disahkan udah selesai, udah punya kami dokumen AMDAL, tapi apakah isi dokumen itu dilaksanakan? Nah, ini yang perlu pengawasan terutama dari para pihak ya, dinas-dinas teknis terkait, DLH, terus macam-macam dinas-dinas teknis terkait yang memang mendapat mandat untuk melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan hal tersebut. Oke, ini saya yakin ini bukan hanya Pak Iwan saja yang sendiri akhirnya memiliki kesadaran itu ya. Kalau nggak sadar-sadar pasti saya yakin cuek-cuek aja Pak Iwan gitu ya, yang penting ngajar gitu ya. Tapi karena kesadaran bersama warga juga salah satunya, terutama mahasiswa dan juga rekan-rekan dosen. Ini pasti kan ada hal yang Pak Iwan, ini saya harus bergerak nih gitu. Itu apa yang memotivasinya Pak? Apa karena melihat perairan kita yang sudah semakin berkurang atau bagaimana? Iya, sebenarnya itu tadi ya yang saya sampaikan ya. Terutama bagi saya, orang-orang dekat, dan banyak sekali orang-orang di Sumatera Selatan, ikan itu adalah sumber protein penting bagi masyarakat. Ini juga jadi concern nasional kan. Presiden mengapa mengeluarkan kebijakan MBG dan seterusnya, itu kan terkait dengan bagaimana anak-anak kita, bagaimana masyarakat kita punya ketahanan gizi yang cukup. Nggak cukup hanya makan kenyang, tapi makan kenyang bergizi, accessible, mudah diakses, murah. Karena kalau dia mahal, terus kemudian orang makan bergizi tapi terus kemudian kesejahteraan keluarganya hancur, itu juga jadi masalah. Murah. Nah, ikan ini menurut saya ini adalah satu-satunya
sumber protein hewani murah, bergizi, mudah didapatkan, terutama bagi masyarakat Sumatera Selatan yang notabene-nya memang wilayahnya dikelilingi semuanya oleh perairan perairan darat. Kita lihat ke depan ada Iya. sungai, di belakang ada rawa-rawa, samping sini danau, semuanya air yang kita lihat kalau di Sumatera Selatan ini. Jadi ini penting sekali. Ini menarik ya Pak ya, Ya. karena perairan darat kita alhamdulillah walaupun berkurang gitu ya, Ya, tapi masih ada penghuninya. Kita lihat lagi, kita gali lagi penghuninya ikan sapu-sapu Pak. Wah, itu ya. Itu salah satu yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi beberapa kandungan logam berat gitu yang masuk ke perairan, beberapa racun-racun yang masuk ke perairan kan di dalam perairan itu dia akan mengendap di dasar perairan. Nah, itu yang kemudian dimakan sama ikan sapu-sapu dan terus kemudian terakumulasi di dalam tubuhnya. Nah, itu juga kalau misal untungnya ikan sapu-sapu nggak dimakan sama manusia, walaupun mudah-mudahan nggak ada orang yang coba-coba ngolah ikan sapu-sapu terus nanti dibuatkan aneka panganan gitu ya, jangan sampai gitu ya, karena itu beracun. Tapi memang di samping itu ikan sapu-sapu ini termasuk ikan yang berpotensi untuk invasif. Jadi ini adalah jenis ikan yang dia akan dominan di perairan. Nah, ketika ada ikan sapu-sapu dominan, ikan lain itu akan kalah dalam perebutan makanan, dalam perebutan ruang hidup, macam-macam. Dia akan kalah karena ikan sapu-sapu ini ya daya tahan tubuhnya kuat. Bayangkan betul. hidup di limbah yang begitu pekat pun dia bisa hidup, malah semakin cepat dia tumbuh gitu. Nah, ikan-ikan lain kita yang jenisnya Endemik, banyak ya. sekali itu akan terkalahkan. Itu juga menjadi isu terkait dengan keanekaragaman hayati ikan. Oke, jadi Pak Iwan dan juga rekan-rekan yang lain itu tindakannya seperti apa itu Pak? Agar jangan sampai apa yang kita takutkan itu pelan-pelan jadi kenyataan loh Pak. Betul, tentu ini harus mulai dari banyak pihak ya, saya kira ya. Ini mulai dari banyak pihak, termasuk apa yang dilakukan RRI dengan mengangkat tema ini harus diapresiasi. Terima kasih banyak. Pak, ini juga kembali mengingatkan kita semua gitu ya, bahwa kita punya perairan darat, kita punya kekayaan alam, ikan kita banyak yang selama ini kita ambil, selama ini kita tahunya ikan ada, tapi barangkali kita nggak sadar lupa barangkali. Kalau kita ingat dulu kalau kita makan, waktu saya kecil makan ikan betok, ikan sepat itu ya sebesar-besar tangan. Betul, termasuk besar ikan sekali, mas ya Pak. enak, dagingnya tebal dan seterusnya. Tapi sekarang ukurannya semakin menyusut. Nah, ini harus segera kita cegah ya. Kita cegah untuk kemudian dia tidak semakin tajam menurun, dan kalau bisa kita melakukan pembalikan ini, rebound gitu ya, supaya sumber daya ikan kita kembali kembali tumbuh gitu ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Misal sekarang sudah mulai banyak timbul kesadaran untuk melakukan restocking ikan-ikan. Jadi pelepasan ikan di perairan umum. Banyak tuh. Pemda biasanya tiap tahun punya program. Perusahaan-perusahaan swasta juga tiap tahun punya program. Terus kalau misal kita tahu di sini juga cukup banyak teman-teman kita yang dari suku Tionghoa juga punya tradisi untuk melepaskan ikan di perairan gitu ya, yang menganggap bahwa itu bagian dari keberuntungan dan seterusnya. Tapi harus diingat bahwa itu ada aturan. Jadi tidak boleh sembarangan melepaskan ikan di perairan umum. Kenapa? Karena ikan yang dilepas itu nggak boleh ikan asing yang pertama. Dia nggak boleh ikan yang kita bawa dari luar, ikan introducing. Karena apa? Karena kita nggak tahu apakah dia menyimpan bibit penyakit, apakah dia nanti akan membuat penyimpangan gen, apakah nanti dia akan mengalahkan ikan-ikan lokal kita dan seterusnya. Makanya ikan yang diintroduksi itu hendaknya itu adalah dari jenis-jenis ikan lokal. Kita punya banyak sekali ikan lokal, tinggal pilih aja kan, ada gabus, patin, baung, tambakang dan seterusnya. Ikan lokal kita banyak sekali. Nah, menebar harus menggunakan spesies ikan lokal. Oke, ini ada beberapa, karena kalau dilihat juga banyak kerugian yang tanpa disadari ya Pak ya sekarang ini. Betul. Ikan-ikan endemik juga sudah mulai banyak berkurang. Nah, kalau kerugian yang tanpa disadari ini sebenarnya yang
Bagaimana nih Pak? Iya, itu kan kita punya arwana khas kita kan, kita punya ada ya, arwana Pak, ya? Sumatera, kita punya ikan tangkeleso namanya, arwana Sumatera. Tapi siapa yang pernah melihatnya sekarang? Literaturnya pun sedikit sekali yang membahas itu. Kenapa? Karena itu hilang sebelum kita sadari. Nah, dan kita juga ada belida yang udah di depan mata, kepunahan dan seterusnya. Untung dia udah masuk di kategori yang dilindungi. Tapi upayanya itu barangkali belum cukup kuat untuk melindungi ikan ini gitu ya. Dan beberapa perairan-perairan kita juga harus dilindungi gitu ya. Tentang bagaimana nanti kita coba untuk bisa, karena di perairan daratan ini kepentingannya itu banyak sekali kan. Sungai-sungai itu dipakai di jalur pelayaran. Kalau kita lihat di Sungai Musi itu ada tongkang batu bara dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau udah gunung itu nggak mungkin nggak ada ceceran yang jatuh ke dalam air, itu nggak mungkin itu. Itu gunungnya itu ada angin sedikit aja, dia pasti akan runtuh itu masuk ke perairan. Belum lagi nanti angkutan lain-lain, ada solar yang terbuang dan seterusnya masuk Aktivitas ke rumah tangga juga, aktivitas rumah Pak, tangga dan seterusnya, dari perkebunan, dari persawahan, semprot herbisida, hujan, terus kemudian herbisidanya itu akan masuk ke sungai dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, kepentingan-kepentingan ini harus dipertemukan menurut saya. Harus ada otoritas yang bisa mempertemukan kepentingan ini, bicara apa yang you kontribusikan pada kerusakan dan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya. Tapi kalau berbicara mengenai tanggung jawab, ini bukan tanggung jawab beberapa pihak saja, tapi tanggung jawab semua ya Pak ya? Betul. Problemnya seperti semua pengelolaan sumber daya milik bersama, semua orang mau manfaatkan, tapi begitu diminta untuk tanggung jawab, oh ini saling tunjuk. Kalau ikannya sudah habis saling nyalahin gitu. Betul. Itu ciri khas sekali dalam pengelolaan sumber daya alam milik bersama. Tragedy of the commons, Hardin bilang. Nah ini yang diusahakan Pak Hiwan ya, bagaimana untuk mensosialisasikan kalau perairan darat ini jangan sampai terlupakan. Betul. Tapi ya seperti Bapak bilang tadi, kalau ternyata perairan darat tidak seseksi laut ya Pak ya. Betul, padahal itu tadi kita ini udah terlalu lama. Jadi ini ada beberapa data gitu ya. Jadi di total seluruh dunia itu jumlah spesies ikan yang sudah teridentifikasi itu lebih kurang ada sekitar 38.000 spesies. Untuk semua jenis ikan, darat dan laut. Nah, kita tahu bahwa laut kita itu mengcover sekitar 70% dari permukaan bumi. Untuk perairan darat itu kurang dari 1%. 3% air tawar gitu ya, tapi sebagian besar kan dalam bentuk gletser, es, air bawah permukaan. Yang betul-betul berbentuk permukaan air itu kurang dari 1%. Kurang dari 1%. Kurang dari 1%. USGS itu bilang sekitar 0,3%. Coverage area kita, permukaan bumi kita yang terdiri dari perairan darat. Jadi dia 3% perairan tawar itu sekitar 2,6%-nya itu terkurung dalam gletser-gletser, gunung-gunung es dan aliran air bawah permukaan gitu ya. Hanya 0,3%. Nah, tapi dari 38.000 spesies tadi, sekitar 51%-nya itu ada di perairan darat. Jadi 49% spesies ikan itu ada di 70% coverage bumi, ada di laut, dan 51% spesies kita itu ada di perairan darat. Bayangkan 0,3%. Sementara kapasitasnya tidak menampung untuk hal itu ya. Tidak menampung, tapi keanekaragaman hayatinya itu tinggi sekali. Oke. Jadi benar-benar beragam ikan kita. Ya kita lihat saja, kalau kita lihat ikan laut dan ikan air tawar tuh banyak sekali jenisnya. Satu jenis saja ada beberapa lagi ya Pak ya? Betul. Nanti misal lele itu ada banyak lagi nanti. Patin ada banyak lagi dengan berbagai macam karakteristiknya. Makanya itu barangkali harus menjadi perhatian sebelum ini hilang gitu. Dan itu penurunannya tajam sekali di perairan darat ini. Jadi kenapa dia tajam sekali ya karena gara-gara itu. Selama ini terlupakan, orang cenderung nggak menganggapnya penting. Sekarang ya, perhatian ya kalau untuk perikanan ke laut.
sudah mulai ada perhatian gitu, tapi ya memang masih cukup minim ya. Saya kira harus para pemangku kepentingan lah ya gitu ya. Dan kita punya potensinya. Presiden punya program pangan, ada MBG dan seterusnya. Dan pangan itu kan berarti makanan cukup bergizi, karena nggak mungkin kita ngasih MBG cuma nasi tok kan, harus ada protein hewaninya kan. Betul. Dan supaya protein hewaninya itu tercukupi, saya kira ikan harus menjadi kekuatan untuk menyusun kebutuhan gizi anak-anak. Di Sumatera Selatan gubernur punya program mandiri pangan juga. Dan itu termasuk penyediaan kebutuhan gizi, dan itu harus dari ikan. Nah, pengayaannya bisa lewat budidaya, lewat aquaculture yang dibudidayakan dalam keramba, kolam, dan seterusnya. Tapi juga bisa untuk memperkaya yang ada di perairan umum, karena potensi kita besar. Perairan umum kita ada sekitar 2,5 juta hektar kalau untuk di Sumatera Selatan ini. Sungai Rawa, kita punya danau Ranau yang besar sekali, sungai kita banyak, ada Batanghari 9, rawa-rawa kita banyak, Palembang, Oki itu, Muara Enim, Banyuasin, itu semuanya punya potensi. Ogan Ilir Ya, daerah-daerah dataran rendah yang pada musim hujan berpotensi untuk menyimpan ikan, dan itu penting sekali. Oke. Ini jadi dinamika menjadi nelayan ya, dengan konteks seperti ini pasti ada rasa kebingungan juga. Betul. Termasuk tadi nelayan di perairan darat ini karena akhirnya karena ya ikan sudah banyak menurun, belum lagi di beberapa daerah ada kita punya tradisi lelang lebak lebung gitu ya, sehingga nggak semua orang boleh menangkap ikan karena sudah ada orang-orang yang menang lelang gitu, sehingga nggak semua masyarakat punya akses untuk masuk ke lokasi-lokasi objek lelang tadi gitu ya. Jadi memang sebagian besar nelayan kita ini adalah nelayan paruh waktu. Jadi ini bukan seperti petani yang mereka pergi pagi terus pulang sore bekerja di ladang seharian gitu ya. Kalau tipe-tipe nelayan perairan darat kita ini ya kadang-kadang ada yang paginya bertani, sore dia mancing. Ada yang pagi nukang atau ngojek, terus nanti di waktu senggang dia mancing. Atau di waktu-waktu musim ada ikan baru dia mencari ikan. Jadi memang tipologi nelayannya sebagian besar memang sudah tidak lagi menggantungkan 100% hidupnya di sektor perikanan. Nah, itu sebenarnya menjadi alarm bagi kita bahwa dengan sumber daya alam perairan darat kita yang luas, kok masyarakat kita kehilangan kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ikan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan seterusnya. Oke, ini menarik juga ya Pak ya. Kalau dilihat dengan kondisi sekarang, apakah faktor cuaca juga bisa menjadi salah satu pemicu, bukan hanya faktor manusianya saja? Apa ada kemungkinan ke sana Pak? Betul, besar sekali kemungkinan ke sana. Jadi faktor cuaca itu ini terkait dengan perubahan iklim sebenarnya. Jadi perubahan iklim ini juga akan mempengaruhi perilaku ikan. Yang pertama tentu kenaikan suhu air itu sangat berkontribusi bagi ikan. Ikan sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Perubahan suhu 1-2 derajat itu bisa membuat telur ikan tuh nggak menetas. Apalagi untuk hal-hal lain gitu ya. Nah, terus misal kita lihat perubahan pergeseran musim gitu. Ikan biasanya kalau di Palembang tuh kita mengenal namanya ikan ngempas ya. Kita punya tradisi ikan ngempas. Ikan ngempas itu biasanya terjadi ketika di awal musim hujan. Ketika di awal musim hujan tuh akan membawa aliran material permukaan ke dalam perairan, dan itu biasanya makanan bagi ikan. Nah, di musim itu ketika hujan datang, ikan tuh menganggap ketika makanan sudah banyak, ini waktunya dia untuk memijah, ini waktunya dia untuk bertelur, untuk membesarkan anak-anaknya dan seterusnya. Tapi ketika waktunya ini bergeser,
Jadi ketika harusnya musim hujan itu dimulai di Bulan berapa? barangkali sekitar Oktober, November begitu. Tapi terus kemudian dia bergeser ke bulan September, dia bergeser ke Agustus, ke Juni dan seterusnya. Waktu ikan untuk mempersiapkan telurnya itu matang, ukurannya cukup besar dan seterusnya itu makin kecil. Jadi sebenarnya dia itu belum waktunya untuk memijah, tapi karena musim bergeser, hujan sudah turun, dia menganggap dia sudah waktunya memijah. Akhirnya telurnya menjadi lebih sedikit, ukurannya menjadi lebih sedikit. Itu jadi salah satu faktor juga mengapa banyak ukuran-ukuran ikan juga sekarang jadi semakin kecil gitu ya. Dan kenapa banyak ikan-ikan sekarang yang makin sedikit jumlahnya. Oke, ini jadi mau tidak mau kita yang sebagai yang memiliki tangan dan juga memiliki pemikiran yang harus menjaga keseimbangan itu ya Pak ya. Betul. Jadi battleground-nya ini cukup luas sebenarnya gitu ya. Satu sisi ada pencemaran, di sini ada alih fungsi lahan. Sementara yang bisa menjaga itu semua biar tetap terjaga ya manusia juga. Betul. Ya, ada perubahan iklim juga. Jadi memang harus bergerak bersama gitu ya. Harus jadi aksi kolektif gitu ya, aksi bersama gitu. Terutama menurut saya juga menjadi tantangan bagaimana kita menarik minat dari generasi-generasi muda sekarang gitu ya, yang menurut saya itu punya kekuatan luar biasa. Bayangkan ini itu aja ya. Saya melihat misal di medsos gitu ya. Kalau misal kelompok Gen Z itu merasa ada yang nggak senang gitu ya, mereka kekuatannya itu luar biasa, mereka bisa bergerak serentak menyuarakan sebuah isu dan seterusnya. Nah, saya membayangkan ketika mereka ngeributin soal ini ada pencemaran loh, ini ada ikan invasif loh yang masuk, ini harusnya ikan ini dilindungi loh, ini harusnya kita membuat konservat loh di setiap kecamatan di Sumatera Selatan. Waduh, saya kira dan itu yang harus didukung ya Pak ya. Itu yang harus disupport ya. Itu yang harus disupport dan menurut saya kita juga perlu untuk mulai bagaimana mencari formulasi agar isu-isu ini terkomunikasi juga dengan generasi Z ini, dengan generasi-generasi sekarang yang ya ini akan jadi masalah mereka nantinya. Oh berarti ya. Pak Iwan juga sering juga ya ikut-ikut bersama mahasiswa melakukan penelitian secara langsung ya? Betul. Ini juga ya nantinya ini akan jadi masalah mereka gitu ya bagi generasi-generasi muda sekarang gitu ya. Kalau sekarang ya kita dulu seperti saya bilang tadi, ikan kita udah cukup besar waktu kita kecil makan, sekarang udah mengecil. Nah, bayangkan di generasi mereka akan kecil. Berarti rekayasa genetik itu bukan solusi ya Pak ya? Iya, pemuliaan itu satu jalan gitu ya. Jalan ya. Itu satu jalan yang bisa kita ambil gitu ya. Karena kadang-kadang misal kita juga butuh pangan yang cepat, murah dan seterusnya gitu ya. Makanya budidaya dilakukan, aquaculture dilakukan gitu ya. Nah, pemuliaan itu dalam rangka bagaimana mencari spesies yang tahan penyakit, cepat tumbuh dan bisa menyesuaikan dengan iklim sekarang ya. Dengan kondisi lingkungan dan seterusnya gitu ya. Tapi kita punya ini yang saya bilang tadi, sekitar 18.000 spesies ikan yang ada di perairan darat ini harus diselamatkan juga gitu. Jadi makanya tadi jalan penyelamatannya itu banyak gitu. Dan pemuliaan itu adalah salah satunya gitu. Dalam rangka untuk memacu produksi. Nah, tapi yang sekarang ada di sungai, danau, rawa dan seterusnya itu juga harus diselamatkan. Itu yang harus dipikirkan. Ya bukan hanya yang di depan mata saja ya Pak ya. Betul. Kita sibuk yang depan mata, yang di sana yang lebih penting sumbernya ini. Betul. Terlupakan. Ini kalau saya boleh tahu Pak, dari hal-hal yang kecil-kecil saja sebagai masyarakat gitu ya, yang mungkin kita nggak paham lah untuk urusan-urusan kayak gini. Ya, taunya beli makan. Gimana? Taunya beli makan ya, gitu kan, untuk dikonsumsi. Betul. Tapi hal-hal seperti apa yang bisa kita support ya untuk hal-hal seperti ini Pak? Saya melihat banyak sekali ya gerakan-gerakan masyarakat yang timbul gitu ya, tapi memang masih sporadis ya, belum terkonsolidasi gitu ya. Jadi misal kita melihat banyak sebenarnya gerakan-gerakan misal untuk tidak membuang sampah sembarangan misal di perairan umum, itu langkah kecil yang sangat bermakna sebenarnya gitu ya.
Belum lagi kita bicara ada beberapa anak-anak muda yang menggalakkan lingkungan sehat gitu, perairan. Kan kita sering melihat misal di medsos ada di Jepang banyak ngelihat gitu ya, selokan-selokan di sekitar perumahan ikan gitu ya, jernih sekali. Kita bisa seperti itu. Kalau nggak salah di daerah Jawa juga ada ya Pak ya? Betul, banyak. Itu bisa nggak diterapin di sini Pak? Sangat mungkin. Di Jawa saya baru kembali beberapa minggu dari Jogja melakukan riset tentang ikan juga. Di situ ada di beberapa wilayah, di Bantul gitu-gitu ya. Ipalnya itu nggak lagi dibuang ke perairan umum. Jadi saluran air dari rumah tangga itu nggak masuk ke got, nggak masuk ke sungai, tapi mereka membuat ipal komunitas gitu ya, instalasi pengolahan limbah komunitas gitu ya. Jadi beberapa rumah menjadi satu gitu. Ketika airnya memang sudah baik, baru dibuang ke sungai. Jadi selokan itu bukan untuk pembuangan ya Pak ya? Betul. Jadi dia membuang ketika kualitasnya itu udah baik. Jadi bukan membuang limbah ke parit itu, ke sungai itu bukan membuang limbah, tapi ketika limbahnya itu harus dikelola dulu. Ketika limbahnya sudah baik, sudah hilang, baku mutunya sudah sesuai, baru boleh dibuang. Karena di selokan itu akhirnya pasti akan ke sungai. Pasti. Jadi sebenarnya kalau untuk rumah tangga nih Pak, idealnya seperti apa? Kalau kita lihat juga mungkin di kampung-kampung bentuk paretnya itu memang bukan buat buang-buang hasil sabun dan segala macam iya, ya Pak ya. Akan masuk, tapi betul. Untuk aliran air mengalir untuk diteruskan ya Pak ya. Betul, dia kan pasti akan mengalir ke perairan umum kan. Pasti akan masuk ke rawa, pasti akan masuk ke sungai dan seterusnya. Idealnya memang ada instalasi pengolahan limbah skala komunitas. Jadi bukan satu rumah punya instalasi pengolahan, tidak. Jadi mungkin untuk perumahan-perumahan baru gitu ya misalnya. Jadi saluran pembuangan airnya itu dikelola dulu. Ada bak penampungan untuk mengolahnya. Nah di situ nanti ada treatment kimia, ada treatment fisika, ada treatment biologi, sehingga nggak campur aduk ya Pak ya? Nggak campur aduk. Ketika keluar baku mutunya itu udah sesuai. Dia nggak lagi membawa sabun, dia nggak lagi membawa kadang kita nyuci motor bekas oli dan seterusnya dibuang, itu enggak lagi. Sudah diolah begitu sehingga ketika masuk ke perairan itu udah baik. Oke, jadi untuk limbah itu baru bisa difokuskan ya Pak ya. Betul. Sementara untuk aliran-aliran air yang bersih itu akan secara otomatis dia akan dengan sendirinya ya Pak ya. Betul. Jadi ketika kita tidak membuang limbah ke parit, ya otomatis kualitas airnya akan membaik. Dan itu sangat mungkin untuk kita pelihara ikan kayak di Jepang gitu kan. Kita bisa lihat di pemukiman di perkampungan itu bisa jadi kolam-kolam ikan kita. Oke, dan limbah bisa difokuskan untuk yang berbeda lagi gitu kan. Betul. Dan beberapa juga nanti bisa diolah lagi gitu ya. Itu sudah diterapin belum atau gimana nih Pak? Saya melihat kalau untuk di Sumatera Selatan ini barangkali kalau yang untuk skala komunitas ada beberapa yang sudah mencoba gitu ya, walaupun saya belum tahu bagaimana teknisnya gitu ya, tapi saya mendengar banyak beberapa yang sudah mencoba untuk mengolah limbah skala komunitas itu ada. Tapi saya nggak begitu detail tentang itu ya. Tapi saya melihat yang saya baru lihat ini memang ada di Yogyakarta kemarin. Kalau di Jogja sistemnya seperti apa itu Pak? Jadi rumah tangga itu punya ipal komunitas tadi yang saya bilang. Jadi dari saluran air itu tidak langsung dibuang ke parit. Jadi tapi diolah dulu di ipal komunitas. Nah, ketika di situ sudah ditreatment, sudah dikasih perlakuan, sudah diturunkan konsentrasi limbahnya. Terus nanti sudah kita lakukan penyaringan, nanti kita kasih eceng gondok untuk treatment biologi supaya ada logam-logam dan seterusnya bisa diserap sama eceng gondok. Ketika keluar itu sudah baik. Nah, ini kan nanti pasti akan masuk ke perairan, ke sungai dan seterusnya, sehingga dia tidak menjadi racun bagi organisme yang hidup di dalam perairan tadi. Ini berarti sangat diperlukan, apalagi orang yang di perkotaan yang mungkin kita juga kalau kita bilang Sumatera Selatan ya luas ya Pak ya. Kalau kita hanya mengandalkan Musirawas dengan Danau Ranau atau daerah-daerah Sumatera Selatan seperti Lahat yang lain. Ya cukup jauh juga ya. Jangan sampai ada ketergantungan seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan
idealnya memang yang begitu barangkali saya kira memang cocok untuk dimulai di perkotaan gitu ya. Terutama kita punya beberapa wilayah yang saya kira akan sangat cocok. Kita punya beberapa wilayah pemukiman padat gitu ya, yang memang sedang berjuang untuk menangani limbahnya gitu ya, limbah Belum lagi rumah banjir tangga. Pak gitu. Banjir dan seterusnya. Dan saya kira wali kota kita kalau kita ngikutin juga cukup aktif sebenarnya betul. kan untuk yang begitu. Cuman memang kami kira memang itu perlu dorongan lebih lanjut dan juga penting untuk menjaring, karena beberapa program tentu saja membutuhkan pendanaan, membutuhkan teknologi dan seterusnya yang sangat besar, dan saya kira komunitas internasional juga bisa kita undang gitu ya, dan mereka-mereka yang punya program gitu saya kira sangat mungkin untuk kita undang bergabung, membantu, kontribusi apa untuk terkait dengan hal-hal yang kita bicarakan tadi. Nah, ini juga cukup penting berarti ya Pak untuk edukasi kepada masyarakat, apalagi masyarakat perkotaan Betul. yang notabene-nya apa ya? Kalau masyarakat desa pasti sudah paham harus berbaur dengan alam, Betul, harus tahu betul. ngapain. Ya. Sementara masyarakat kota mungkin pola pikirnya berbeda nih Pak. Betul. Jadi edukasi-edukasi ini apakah menjadi salah satu hal yang harus digalakan juga gitu? Iya, ya itu tantangan besar sebenarnya terkait dengan edukasi masyarakat itu. Itu juga, ya itu bagian dari tantangan besar gitu ya. Termasuk saya bilang tadi tentang sesederhana tidak membuang sampah sembarangan aja ke sungai Itu gitu aja ya. itu Itu aja sesederhana itu, tapi ya memang masih cukup kesulitan kita kan. Kita juga masih cukup perjuangan kita masih panjang lah terkait itu. Tapi memang itu penting karena percuma kita olah ini itu, tapi di hulunya ini udah sampah nunggu masih lagi lebih dibuang banyak. sembarangan gitu. Jadi itu percuma gitu ya. Jadi kita nggak menangani dari sumbernya gitu ya. Ini kayaknya bukan permasalahan daerah Sumatera Selatan aja, hampir seluruh provinsi di Indonesia juga memiliki permasalahan yang sama ya Pak ya. Betul. Terutama wilayah perkotaan, kalau untuk konteks Kota Palembang itu penanganan sampah yang masuk ke sungai, perairan itu juga cukup masalah besar gitu ya. Kita lihat misalnya ada beberapa gerakan-gerakan komunitas terutama yang dilakukan oleh Gen Z itu sangat mungkin tuh dilakukan di Palembang tuh. Kita ada yang dari Bandung tuh ya, Pandawa gitu ya, yang komunitas bersih sungai. Sempat gitu juga ya. yang saya baca ke media sosial yang Pandawa juga sempat kesel gitu. Betul, dibersihin terus kotor lagi gitu. Tapi saya kira ya gerakan itu pada akhirnya akan menemukan jalannya lah ya gitu ya. Yang penting kan memang ada gerakan yang dilakukan oleh komunitas anak-anak muda terutama. Saya kira penting juga kita untuk mendorong anak-anak muda kita terutama ya di Palembang, Sumatera Selatan untuk punya gerakan-gerakan sosial begitu, gerakan-gerakan lingkungan, menanam pohon mangrove, menebar ikan ke perairan umum, menjaga lingkungan dan seterusnya, kampanye lingkungan dan seterusnya. Saya kira langkah awalnya saya kira masuk lewat anak muda itu akan jauh lebih memberikan dampak besar saya kira. Betul, apalagi efek-efek sekarang dengan adanya media sosial, mereka lebih menguasai ya Pak ya. Betul. Kemampuan mereka, waduh, ngeri banget. Kalau luar biasa sebenarnya. Iya, kalau anak-anak, karena semuanya udah pegang gadget kan, semuanya udah bermedia sosial dan itu nggak bisa dicegah-cegah lagi sekarang. Itulah zamannya gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kondisi itu dimanfaatkan untuk kebaikan kan gitu kan, nggak habis waktu scroll aja kan. Iya. Kampanye lingkungan kayak nanti mengorganisir di medsos kita kumpul hari Minggu di mana Danau Jakabaring, oke, ngapain kita bersihin Danau Jakabaring, oke. Wah, dari situ eceng-eceng gondok semua, rumput laut rumput-rumput dan semua di Danau Jakabaring itu banyak banget tuh, nanti diolah jadi pupuk, jadi makanan maggot. Ada generate ekonominya bisa muncul di situ. Tapi kalau di Kota Palembang sudah termasuk cukup banyak komunitas-komunitas pecinta lingkungan seperti itu ya Pak ya? Mungkin banyak, tapi memang aksi nyatanya yang belum begitu kelihatan gitu ya. Kalau boleh dilihat lebih dalam itu kira-kira kendalanya apa sih Pak? Ya, mungkin dari sudut pandang Pak Yuwan mungkin ya. Saya agak ini juga Karena banyak kemungkinan ya Pak ya. Betul. Soalnya
Ya saya kira Apakah fasilitas yang dibutuhkan belum ada atau bagaimana? Mungkin faktor penentu supportingnya seperti alat-alat, ya alat berat seperti itu. mungkin memang nggak ada faktor tunggal ya apa gitu ya. Tapi ya sepertinya kombinasi-kombinasi itu gitu ya. Yang pertama memang kita punya kesadaran cukup lama membuang sampah sembarangan dan seterusnya gitu-gitu ya. Terus mungkin juga penting untuk ada kepemimpinan mungkin di tingkat kota gitu ya, Iya. untuk bersuara lantang bahwa kita perlu nih melakukan perbaikan lingkungan dan seterusnya. Atau mungkin ada dari beberapa komunitas anak muda yang maju gitu, mempelopori gitu ya, viral gitu ya, terus kemudian jadi inspirasi bagi anak muda yang lain gitu-gitu. Terus lagi ya dukungan dari generasi-generasi yang lebih senior ya, millennials, boomers dan seterusnya yang Harus kolaborasi ya Pak, ya? Bukan betul mengkotak-kotakan sekali, gitu betul ya. sekali, ya. Tapi saya rasa kalau mungkin dari peraturan daerah juga sudah cukup jelas Pak ya mengenai sungai, Betul, perairan betul, darat ini betul, gitu ya. betul. Sepertinya kalau dari perairan memang udah cukup banyak gitu ya. Tinggal memang kalau dari sisi regulasi, saya kira yang harus diperkuat itu adalah membuat zona-zona perlindungan, terutama bagi ikan gitu ya. Nah, saya kira terutama untuk di wilayah-wilayah kabupaten lain di luar kota Palembang itu ya, kayak di Oki, OI dan seterusnya itu, saya kira penting untuk supaya ada zona perlindungan bagi ikan. Jadi kayak semacam zona lindung, kita dulu punya tradisi kan, kita punya namanya lubuk larangan. Iya. Kita punya rawa larangan, kita punya rawang larangan, kita punya hutan larangan. Itu adalah tempat-tempat yang dalam kacamata tradisional dikeramatkan, dilarang untuk mengambil ikan, dilarang untuk mengganggu, bahkan dalam beberapa konteks itu benar-benar dilarang dimasuki. Terutama pada wilayah-wilayah di mana ikan bertelur, ikan memijah, ikan membesarkan anak dan seterusnya. Dulu tentu saja komunikasinya adalah komunikasi mistik gitu ya, orang mengkomunikasikannya. Di situ ada hantu banyu, ada hantu belau, ada buaya putih dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya itu adalah upaya yang dilakukan oleh nenek moyang kita gitu ya, masyarakat terdahulu untuk melestarikan, melindungi wilayah bahwa itu adalah wilayah penting bagi ikan, tempat ikan bertelur. Ketika ikan bertelur nggak boleh ditangkap. Itu penjelasan ilmiahnya ini. Iya, jadi bukan tanpa alasan sebenarnya Pak. Mungkin pada saat itu kita tidak bisa menerjemahkannya seperti apa ya. Betul, bukan tanpa alasan. Nggak boleh ke situ ada buaya putih. Iya, jangan mancing di situ, mancing di tempat lain aja. Karena di situ itu adalah tempat ikan memijah, tempat ikan bertelur dan seterusnya, jangan diambil dong. Atau ada hantu banyu, atau maghrib, jangan. Ya udah, kalau udah ngambil dari siang udah cukup. Jangan berlebihan. Jadi kalau mungkin tidak percaya dengan mitos, tolong percayakan dengan hal ilmiah. Ini ya Pak ya. Itu adalah metode komunikasi masyarakat zaman itu kan. Mereka mengkomunikasikannya lewat itu gitu. Nah, saya kira zaman sekarang itu perlu dikontekstualkan dengan misal membuat peraturan bupati, peraturan daerah. Jadi beberapa wilayah-wilayah lindung yang penting bagi ikan itu dilindungi. Sehingga ikan ya kalau lagi bertelur dia punya tempat aman, dia punya sanctuary, dia punya tempat perlindungan. Ketika dia mau bertelur, dia akan melewati proses siklus hidupnya itu kan. Yang penting itu kan, dia bertelur, terus memijah, dia mengasuh anaknya. Begitu anaknya udah masuk fase remaja, silakan ditangkap. Itu karena memang itu kebutuhan manusia dan seterusnya. Tapi ketika di fase kritikal tadi, itu harus dilindungi. Itu juga berlaku untuk pohon ya, sama Pak ya? Sama. Itu juga berlaku untuk pohon gitu kan. Untuk makhluk hidup lain lah yang memang berguna bagi kehidupan manusia. Tapi kan nggak boleh kita manfaatkan tanpa aturan. Seenaknya. Nah, makanya penting untuk membuat beberapa wilayah-wilayah lindung. Kami sedang coba menginisiasi beberapa di Oki, kami sedang coba untuk membuat satu desa itu akan kita jadikan zona konservasi ikan gitu ya. Nah, tapi tentu saja itu tidak cukup, tapi kami kira itu akan menjadi landasan penting lah untuk pembelajaran kita juga, sehingga bisa kita replikasi, bisa kita kita bisa bawa kemana-mana gitu ya, bahwa penting loh setiap wilayah itu punya perlindungan gitu, seperti hutan lindung lah, hutan lindung
Kita punya hutan kota di sini Puntikayu dan seterusnya. Kalau itu sudah nggak ada lagi yang dilindungi, ini aja panasnya udah minta ampun kan kita. Betul. Mau Jangan keluar. ngeluh kalau Iya. Sama juga di ikan juga begitu. Kita perlu wilayah lindung. Sungai-sungai, rawa-rawa kita perlu dilindungi dengan berbagai alasan lah. Wilayah tangkapan air kalau untuk di kota, tapi kalau untuk di beberapa wilayah kabupaten lain, OI, Oki, Muba, Banyuasin, Muara Enim, Lahat yang memang punya tradisi kuat untuk rawa larangan dan seterusnya, itu saya kira harus mulailah tetap kita. terjaga ya Iya, hal-hal tetap seperti terjaga, itu ya Pak iya. ya. Kalau tadi yang seperti dibilang, kalau mungkin kita tidak percaya mitos, tolong lihat dari sisi ilmiahnya Betul, seperti apa. betul, betul. Nah ini Pak, kalau misalkan untuk melihat kondisi-kondisi, apalagi yang seperti yang saya tahu, ternyata perubahan iklim ini dampaknya lebih cepat datang. Betul, betul. Ini kira-kira potensi kedepannya ini gimana nih Pak, Kota Palembang terutama? Saya kira kita penting ya untuk melakukan upaya bersama ya, karena itu tadi ya, ini kekuatan perubahan iklim ini besar gitu ya. Sehingga ketika kita mau mencoba untuk mencegah dampak dan kerusakannya, itu juga harus dilakukan secara bersama gitu ya. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Salah satunya misal menanam pohon dan seterusnya itu juga sangat penting gitu ya. Tapi ya terutama juga kan ada dua ya. Yang pertama, kita melakukan upaya perbaikan. Upaya perbaikan itu dilakukan dengan seperti menanam pohon dan seterusnya gitu ya. Melakukan perbaikan, membersihkan kali, membersihkan sungai, membersihkan rawa-rawa. Nah, yang kedua ini sebenarnya jangan merusak. Kalau nggak bisa memperbaiki, Jangan rusak. jangan merusak. Jangan nebang pohon, jangan buang sampah sembarangan. Ini memperbaiki enggak, merusak. Itu gawat banget. Jadi Kalau udah bisa bersih jangan ngotori ya jangan Pak. ngotori, benar. Jadi itu saya kira penting dan itu harus jadi aksi kolektif. Nggak bisa 1-2 orang, nggak bisa hanya pemerintah, nggak bisa hanya swasta, nggak bisa dari kalangan akademisi, dari kampus, mahasiswa, Gen Z dan seterusnya. Itu harus jadi aksi bersama. Ya, harus jadi PR bersama Harus juga jadi Pak, PR sama-sama. bersama. Betul. Karena kalau enggak ya kerusakan itu akan sampai cerita tentang kodok direbus itu kan. Perubahan iklim itu diibaratkan seperti cerita kodok direbus. Jadi kodok direbus itu karena suhunya itu naik bertahap, dia itu nggak sadar. merasakan. Dia taunya ketika dia sudah mencapai titik didih dan dia udah nggak ada kesempatan lagi untuk melarikan diri, udah mati aja kerebus. Nah itu yang akan terjadi dengan kita kalau kita nggak cepat mengantisipasi perubahan iklim. Betul. Kalau dalam konteks saya di perairan daratan itu tadi jaga sungai kita, cegah alih fungsi lahan gitu ya, berikan perlindungan bagi ikan dan seterusnya, buat perda tentang hutan larangan, rawa larangan apalah yang berlaku di daerah masing-masing gitu ya, atau konservat ikan gitu ya, konservasi, zona konservasi ikan, atau kalau dalam bahasa ilmiahnya freshwater protected area itu diberikan. Di laut kita udah mulai banyak, marine protected area itu udah mulai banyak, tapi di perairan darat itu sedikit sekali freshwater protected area. Padahal kita tahu di perairan darat ini keanekaragaman hayati ikannya itu semakin banyak dan tekanannya jauh lebih besar daripada di laut. Di laut itu kepentingannya sedikit. Kualitas air tawar juga harus menjadi prioritas kita ya Pak ya. Betul, termasuk kalau kita punya perlindungan itu juga akan melindungi kualitas air, menjadi wilayah tangkapan air, sehingga kalau hujan dia nggak banjir, kalau kemarau dia nggak kekeringan. Itu nanti kan akan berguna bagi persawahan, akan berguna bagi jalur transportasi. Efek domino Betul, ya Pak ya. pencegahan kebakaran hutan. Bayangkan berapa uang yang sudah digelontorkan untuk mencegah kebakaran gambut kita misalnya dalam beberapa tahun ini. Padahal sederhana sekali menangani kebakaran gambut itu. Apa? Basah, harus ada air. Dan karakteristik gambut memang dia hidup di air. Artinya yang harus dilakukan itu adalah sediakan air, upayakan supaya air tetap ada di situ. Sektor apa yang memerlukan air? Penting sekali sektor perikanan. Ikan nggak bisa hidup kalau nggak ada air. Nah, jadi kasih masyarakat ikan supaya masyarakat membudidayakan ikan di gambut itu. Nah, kalau ada ikan di gambut itu, masyarakat akan menjaga supaya air tetap terjaga. Oke, Kalau ada air,
gambut gak akan terbakar. Betul, dinamika nelayan perairan darat balik normal lagi dinamika itu Betul, ya. betul. Kalau sekarang ya itu tadi banyak sekali dinamika perubahan gitu ya. Niatnya bagus gitu. Kayak tadi saya bilang tentang pencegahan kebakaran lahan gambut. Gitu. Salah satu yang diperkenalkan adalah membuat kanal. Jadi membuat sekat kanal. Jadi kanal-kanal di gambut kita itu karena dulu pemikirannya adalah supaya lahan ini produktif adalah dengan mengeluarkan air, dibuatlah kanal-kanal supaya airnya keluar. Terus kita dihantam kebakaran hutan dan lahan gambut kita besar sekali, jadi bencana nasional, asapnya sampai ke negara tetangga, Singapura dan seterusnya, jadi bencana nasional. Salah satu solusi yang dilakukan adalah membuat sekat kanal. Jadi di kanal-kanal itu disekat supaya airnya tidak keluar, menjaga airnya. Tapi bagi ikan, kanal itu karena sudah lama, itu difungsikan sebagai jalur mereka migrasi. Ada yang dulu kita mengenal namanya ikan mudik. Ikan itu memang bermigrasi dari sungai ke rawa, dari rawa ke rawa, masuk ke danau, dari sungai kecil ke sungai besar dan seterusnya. Dan kanal-kanal itu digunakan. Nah, ketika kanal-kanal ini diblok, di tempat kanal dibangun memang dilaporkan terjadi peningkatan ikan di situ. Tapi di ujung kosong ikannya. Karena ikan nggak sampai lagi ke sana. Nah, itu juga beberapa kebijakan yang saya kira penting untuk diskusi antar sektor. Jadi ketika kita masuk membuat sekat kanal, orang perikanan diajak ngobrol lah. Ini gimana sih solusinya? Duduk sama-sama ya Pak. Duduk sama-sama. Kita butuh buat fishway gitu ya. Jalur ikan, tangga ikan, sehingga ikan tetap bisa lewat gitu. Kalau selama ini sekat kanal itu dilaporkan keberhasilan karena di situ ikan melimpah. Benar. Ikannya kadang di situ, tapi di ujung sono. Tapi hanya di satu titik, tidak menyebar ya Pak ya. Betul. Jadi kalau udah habis di situ ya udah. Betul. Itu beberapa contoh lah. Jadi kompleks tapi ya saya kira itulah ya. Kenapa tidak ya Pak ya? Betul. Ini walaupun kita membutuhkan waktu yang cukup lama, kita harapkan juga tidak terlalu lama ya Pak ya. Waktu yang cepat juga rasanya tidak mungkin, tapi kenapa tidak bisa? Ya, betul. Dan memang itu tadi kan, karena problemnya kompleks, jadi makanya perlu banyak pihak untuk bicara gitu ya. Betul. Wih, Pak Iwan, kita sudah di... Saya senang sekali dikasih kesempatan ngomong begini. Ini jadi sebenarnya masih ngomong kemana-mana, jadi semuanya mau saya tumpahin semua. Sebenarnya enak gini ya, Pak. Mungkin nanti bisa kita lanjut lagi karena mau tidak mau ini tempat kota kita besar. Betul. Bahkan mungkin nanti sampai akhir hayat kita juga di sini. Jadi ya mau tidak mau harus dijaga. Betul. Itu. Semoga nanti apa yang kita harapkan dan juga Pak Iwan dan rekan-rekan bisa entah kapan, tapi kita harapkan sesegera mungkin bisa kembali bersama-sama memulihkan kondisi yang seharusnya ya Pak ya. Oke. Oke. Amin. Sebagai penutup mungkin apa yang ingin disampaikan nih Pak? Ya, saya kira penting ya kita untuk melihat gitu ya, sadar bahwa perairan darat kita ini adalah urat nadi kita ya, bukan hanya terkait dengan kebutuhan pangan, bagaimana kita menganggap bahwa ikan itu adalah sumber protein hewani penting sekali bagi masyarakat, tapi terutama juga untuk berbagai hal lain gitu ya, termasuk bagaimana mengendalikan banjir, sampah dan seterusnya. Nah, saya tentu mendorong para pendengar RRI gitu ya, untuk paling tidak kita bisa memulai dari diri kita sendiri gitu ya. Dan kalau di tangan Bapak Ibu, di tangan saudara-saudara punya kewenangan untuk melakukan perbaikan, lakukan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau Bapak Ibu kerja di dinas sebagai PNS punya kewenangan untuk membuat aturan tidak boleh buang sampah sembarangan di sekolah misalnya, buatlah aturan itu. Atau paling tidak punya kewenangan untuk pengadaan kotak sampah, buatlah kebijakan itu sehingga orang punya tempat untuk membuang sampah gitu ya. Atau ketika Bapak Ibu jualan pempek misalnya, jangan membuang limbahnya sembarangan, atau gunakanlah bahan baku ikan yang baik dan seterusnya. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk melakukan perbaikan lingkungan kita.
Baik, terima kasih banyak Pak Terima kasih Irfan. Dan juga pendengar, kita cukupkan dulu bersama Bapak Dr. Ilham Yawan Ma'ruf, SPI MSI, dosen Fakultas Pertanian, Prodi Aquakultur dan juga Direktur Plantari Institut NGO Pemberdayaan Masyarakat. Saya nanti untuk bagian-bagian lainnya nih Pak. Baik. Ini masih banyak ini Masih kita banyak dapat sekali. materi Iya. kuliah nih dapat. Sekali lagi terima kasih, sukses Terima kasih. selalu untuk Pak Irfan ya. Sukses juga untuk RRI dan semua kita yang mendengarkan. Baik, dan pendengar kami cukupkan dulu untuk Suara Nusantara edisi hari ini, hari Rabu 26 November 2025. Kita cukupkan, kami akan ajak Anda menuju RRI Bengkulu untuk kita ikuti Warta Belajar Sumba. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti acara Suara Nusantara bersama Pro 1 RRI Palembang.